Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Kusnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti Umayyah. Yang pertama, pendirian dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 660 Masehi di Damaskus. Dan juga Bani Umayyah ini didirikan di Cordoba, Spanyol pada tahun 756 Masehi. Dinasti Umayyah berdiri setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah wafatnya Ali, kekuasaan kekhalifahan diberikan kepada anaknya yaitu Hasan bin Ali. Tetapi Hasan bin Ali ini dinilai kurang cakap dalam memimpin. Akhirnya secara resmi Hasan bin Ali memberikan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Kedua, pola pemerintahan dinasti Umayyah. Pola pemerintahan yang digunakan dinasti Umayyah ini adalah pemerintahan monarki hereditas, yaitu kekuasaan kerajaan turun-temurun. Dinasti Umayyah ini berkuasa kurang lebih 90 tahun, mulai tahun 41 Hijriah sampai 132 Hijriah dengan 14 kali pergantian khalifah. Berikut nama-nama khalifah yang pernah memimpin pada masa dinasti Umayyah. Yang ketiga yaitu ekspansi wilayah dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah menggunakan politik perluasan yaitu ekspansi wilayah yang dilakukan dua arah yaitu barat dan timur. Ekspansi ke wilayah timur. Kalahnya Sasan membuat sebagian besar kekuasaan jatuh ke tangan Iran, sehingga pasukan Arab pun bergerak menuju arah timur untuk merebut kota Herat. Menuju ke arah utara dan timur, pasukan Arab menekankan untuk merebut wilayah Khurasan. Setelah wilayah Kabil direbut, pasukan dinasti Umayyah bergerak ke benua India untuk merebut Pakistan. Tetapi dalam salah satu upaya militer, pasukan Umayyah gagal melakukan ekspansi di bawah pimpinan Muawiyah I pada tahun 647 Masehi. Pada tahun 717 sampai 718 di bawah pimpinan Sulaiman bin Abdul Malik, pasukan Umayyah juga gagal merebut kota Bizantium. Lanjut ke arah barat. Alexandria yang ada di Mesir direbut, pasukan Arab menuju Afrika Utara untuk merebut kota Tripoli. Setelah berhasil ditaklukkan, pasukan Arab Berber menaklukkan seluruh wilayah Maghribi hingga Maroko Utara. Para penyerbu kota Sevilla pun pergi ke arah utara. Pasukan gabungan Umayyah menaklukkan seluruh semenanjung. Pasukan Umayyah juga melakukan ekspansi lebih jauh, lebih tepatnya ke arah Prancis. Namun usahanya berakhir pada tahun 732 pada pertempuran Tours ketika Kristen mundur ke semenanjung Liberia dan membangun wilayah Andalus yang awalnya adalah wilayah kekuasaan Khalifah dinasti Umayyah. Yang keempat, peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama, kemajuan di Damaskus. Kemajuan di Damaskus ada beberapa bidang. Yang pertama, bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua bidang keilmuan. Yang pertama, ilmu nakli, dan yang kedua, ilmu akli. Ilmu nakli meliputi ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu fikih, nahwu, sastra, dan bahasa. Sedangkan ilmu akli sendiri meliputi kimia, fisika, kedokteran, sejarah, dan lain-lain. Matematika juga. Dalam bidang pemerintahan, dinasti Umayyah membangun 5 organisasi politik. Yang pertama An-Nizamus Siyasi, yaitu organisasi politik. Yang kedua An-Nizamul Idari, yaitu organisasi tata usaha negara. Keempat An-Nizamul Harbi, yaitu organisasi pertahanan. Yang kelima An-Nizamul Qodoi atau organisasi kehakiman. Dalam bidang kemiliteran, dinasti Umayyah banyak menaklukkan beberapa kota-kota penting dan juga melakukan ekspansi wilayah yang sangat strategis. Dalam bidang ekonomi, dinasti Umayyah mendapatkan pemasukan dari jizyah atau pajak. Selain itu, dinasti Umayyah juga membangun jalan-jalan raya dan juga pasar-pasar agar sektor perekonomian tetap dapat berjalan dengan lancar. Salah satu kemajuan peradaban Islam di Damaskus pada masa dinasti Umayyah adalah masuknya Islam di wilayah Andalusia.
Kemajuan pembangunan di Andalusia juga dapat dilihat dari beberapa pembangunan seperti pembangunan Madinah Al-Zahra atau kota kerajaan. Ada pula pembangunan pada bidang pertanian dan bidang perekonomian. Pada bidang pertanian, dinasti Umayyah memberikan saluran irigasi di sawah-sawah agar masyarakat dapat menanam tanaman yang laku jual. Tidak kalah dengan peradaban Islam di Damaskus, peradaban Islam di Andalusia juga mengembangkan ilmu pengetahuannya. Pun bidang ilmu pengetahuan yang berkembang di Andalusia ini yaitu filsafat, sejarah, dan juga sains. Yang ketiga, peninggalan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama, bangunan. Ada Masjid Raya Damaskus, Masjid As-Sahra, juga Masjid Qairawan. Seni kaligrafi, seni arsitektur, dan juga kerajinan. Yang keempat, runtuhnya dinasti Umayyah. Ada dua faktor yang mempengaruhi runtuhnya dinasti Umayyah. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal sendiri meliputi perebutan kekuasaan antar khalifah dan juga moralitas khalifah atau gubernur yang buruk. Dalam bidang eksternal sendiri, ada perlawanan dari kaum Khawarij dan Syiah, perlawanan golongan Mawali, pertentangan etnis Arab Utara dan juga Arab Selatan, dan yang terakhir perlawanan dari golongan Abbasiyah, yang akhirnya nanti akan terbentuklah dinasti Abbasiyah yang akan dibahas oleh kelompok selanjutnya setelah kelompok saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.